Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia video yang kita nanti-nantikan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang ada pada mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Jadi begitu banyak mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang beraneka ragam tentang akhir zaman, dan salah satunya adalah Ya'juj dan Ma'juj ini. Mimpi ini diberi judul pada semua cetakan buku mimpi Muhammad Qasim dengan diberikan judul Fakta Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Oke, baiklah, mari kita tonton video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku melihat mimpi Rahmani mengenai Ya'juj dan Ma'juj, dan aku akan menyampaikan mimpi tersebut sekarang. Ya'juj dan Ma'juj mempunyai dua warna, yaitu hitam dan putih. Mereka sama, hanya berbeda pada warna mereka. Ya'juj dan Ma'juj seolah-olah seperti berlainan jenis gorila yang besar. Begitu mereka keluar, mereka tidak akan pernah berhenti. Dan mereka memiliki kemarahan khusus untuk yang mereka pendam untuk seluruh manusia. Karena manusia, mereka telah dikurung berabad-abad lamanya, dan karena itu mereka ingin balas dendam kepada manusia. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di dalam suatu ruangan kosong yang sangat-sangat besar di dalam bumi, dan jalan menuju ruang kosong itu adalah melalui sebuah gua yang besar. Gua besar ini terus masuk ke dalam bumi. Jalan dari gua menuju ruang itu lebih kecil, tetapi Ya'juj dan Ma'juj dengan mudahnya datang dan pergi dari gua ke ruang kosong itu. Atap ruang kosong itu sangat tinggi dan ia tidak dapat dipanjat Ya'juj Ma'juj. Dan di atas ruang kosong itu ada lubang kecil yang dapat dimasuki udara dan cahaya. Ketika Ya'juj dan Ma'juj berada di dalam ruang kosong itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam gua atau di jalan yang menuju gua. Jika Ya'juj Ma'juj keluar, mereka menyebarkan kerusakan, dan setelah menyebarkan kerusakan, mereka akan pulang ke dalam ruang kosong itu. Dan mereka tinggal di dalam ruang kosong itu dan tidak keluar selama 4 hingga 6 bulan. Dan pada masa itulah Dzulkarnain membangun tembok untuk menutup mulut gua. Mula-mula sekali Dzulkarnain memblokade jalan menuju ruang kosong di dalam gua. Ketika jalan ke dalamnya telah tertutup dan Ya'juj Ma'juj terjebak, barulah Dzulkarnain membangun tembok besi yang kokoh untuk menutup mulut gua. Saat itu butuh waktu 6 tahun untuk membangun tembok ini. Beberapa minggu sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar, terjadi peperangan dahsyat manusia melawan Dajjal, dan hampir seluruh amunisi habis pada masa perang itu. Dan ketika Ya'juj Ma'juj keluar, manusia tidak memiliki senjata berat apapun untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam mimpi, aku pergi melawan seseorang yang berkepala keras, dan sebelum pergi, aku mengantar keluargaku dan beberapa orang lainnya menaiki semacam kereta api canggih, dan aku memberitahu mereka untuk menunggu di sana. Ketika aku kembali, kita akan meninggalkan tempat ini selamanya dan pergi bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika aku telah membunuh seseorang yang berkepala keras itu dengan pertolongan Allah, aku mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Qasim, Ya'juj dan Ma'juj telah keluar. Pergilah cepat ke rumahmu. Aku pergi ke rumahku secepat mungkin. Ketika aku telah sampai di sana, semuanya baik-baik saja. Aku memberitahu orang-orang, duduklah kalian semua dengan berhati-hati. Ya'juj dan Ma'juj telah keluar dan mereka bisa saja menyerang kendaraan kita. Aku menyalakan kereta api dan naik ke atapnya, sehingga jika Ya'juj dan Ma'juj datang menyerang, maka aku dapat membunuhnya dengan cahaya Allah.
Cahaya Allah lalu muncul dari jari telunjukku, dan dalam perjalanan balik ada 4 atau 5 Yajud dan Majud berwarna putih menyerang kendaraan kami. Dan ketika aku melihat mereka, mereka kelihatan seperti turun dari langit. Mereka menyerang dengan suara yang menyeramkan dan kecepatan yang tinggi. Tetapi ketika aku melemparkan cahaya Allah ke atas mereka, mereka langsung mati di udara. Di dalam satu mimpi, aku melihat Yajud dan Majud berlari dengan cepat, dan mereka melakukan lompatan kecil, lalu lompatan yang besar, lalu mereka berada di tinggi sekali di udara. Kemudian mereka menyerang ketika turun agar tidak seorang pun dapat mempertahankan diri. Setahuku, cara yang terbaik untuk membunuh Yajud dan Majud adalah membunuh mereka ketika mereka masih berada di udara. Karena gerakan mereka sangat cepat dan tubuh mereka sangat kuat, dan mereka punya kekuatan yang sangat besar di bagian kaki dan tangan mereka. Di dalam perjalanan, aku melihat beberapa orang dan berhenti di sana untuk menaikkan mereka ke dalam kereta api. Dan orang-orang yang bersamaku meminta agar aku tidak berhenti karena itu bahaya. Tetapi aku berkata pada mereka, mungkin dengan ini aku dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Dan ketika baru saja aku menghentikan kereta api itu, Yajud Majud berwarna hitam datang menyerang. Karena malam gelap, aku tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi aku membunuh mereka dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersamaku juga selamat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga tidak mengalami cedera, tetapi beberapa orang terbunuh ketika aku berhenti. Orang-orang berkata, Qasim, kau akan menyebabkan kami terbunuh dengan mencoba menyelamatkan beberapa orang. Dan aku berkata, kalian benar. Kita seharusnya tidak mengambil resiko. Dan kemudian kami tidak berhenti dimanapun, dan dengan rahmat Allah, kami sampai ke tempat Nabi Isa alaihissalam pada waktu fajar. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi beberapa waktu yang lalu sebelum kami sampai kepadanya. Kemudian kami mulai hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Aku tidak pernah melihat mimpi tentang apa yang Yajud dan Majud makan, dan bagaimana mereka hidup di dalam tembok itu selama beberapa tahun, dan berapa banyak jumlah mereka dan siapa yang membunuh mereka. Tetapi aku melihat Yajud dan Majud memusnahkan seluruh dunia dan hanya sedikit saja manusia yang tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Itulah mimpi Muhammad Qasim tentang Yajud dan Majud. Mohon sebarkan kabar mimpi ini kepada seluruh umat Islam. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya alhamdulillah udah nyampe di atas gunung. Nah, di belakang saya ini adalah makam Ibunda Nabi Muhammad SAW. Ini makamnya sangat sederhana dan tidak ada perawatan khusus ya, padahal ini Ibunda Rasulullah. Jauh dari perkampungan, lihat ya, ini berada di atas gunung. Nah, makamnya seperti ini. Nah, ini makamnya yang dilingkari batu ini. Iya. Iya, ini banyak ini ya, bekas oli. Gak tahu tujuannya apa nih. Dan dulu memang pernah dibongkar. Iya, iya.